Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya bisa sampai tuntas ini. Sahabat pembelajar, ini malam minggu saya akan segera istirahat setelah konten ini selesai. Sehari ini kami sibuk, saya sibuk, tidak hanya tetap menjalankan aktivitas di kampus dengan Zoom meeting dan 1-2 melalui pesan WhatsApp kepada beberapa kolega di sana, tetapi juga pada hari ini, hari Sabtu ini, saya hampir seharian itu bersua bertemu dengan Pak Bupati Subang, Pak Haji Ruhimat. Dan ini memang sudah 4 hari ini kami bersapa dengan beliau melalui WhatsApp. Beliau pada hari Minggu besok sebetulnya berkenan ke rumah, tetapi ketika ada WA berikutnya yang mengatakan bahwa beliau punya kesempatan untuk menerima saya hari Sabtu, saya lebih dulu berkunjung ke tempat beliau karena menurut saya itu jauh lebih elok, lebih tepat ketimbang terbalik misalnya Pak Bupati datang ke rumah kami. Apa yang kami diskusikan tentu saja isu-isu aktual yang sedang hangat dan publik juga memahaminya. Yang pertama, tentu saja soal terjadinya banjir yang disebut dengan cai cilincang gitu, air yang menggenang karena banjir lebat dan disertai material yang kemudian turun ke beberapa ruas jalan di sekitar Ciater, kemudian juga mungkin Jalan Cagak dan sekitarnya itu ya. Dan itu tidak hanya viral di media sosial, tetapi juga di beberapa pemberitaan. Dan lalu kemudian ada pembelajaran penting dari Malang yang air bah itu kemudian bermula dari hulu, kemudian Batu lah sampai ke hilirnya begitu. Nah, teman-teman pegiat di media sosial, aktivis Subang menyoal itu. Lalu saya sampaikan bagaimana perspektif Pak Bupati soal ini. Saya menyampaikan bertanya kepada beliau kira-kira bagaimana konsep beliau. Bahkan sempat saya bercanda dengan beliau, apakah memang ada pejabat, keluarga pejabat atau bapak sendiri yang mempunyai lahan yang tadinya ex HGU di sekitar Ciater itu misalnya, yang kemudian beralih fungsi menjadi tempat destinasi wisata yang konon kata sebagian besar orang itu penyebab dari terjadinya limpahan air. Karena saya selalu mengatakan bahwa air itu tidak pernah lupa jalan pulang. Manusialah, kita-kitalah yang kemudian merubah bentukan dari topografi dari bumi, yang kemudian air yang semula punya jalannya sendiri itu kemudian masuk ke rumah, kemudian mengenangi jalan dan kemudian membawa material. Terjadilah dialog saya dengan Pak Bupati pada saat itu. Pak Bupati memastikan bahwa secara pribadi beliau tidak ada misalnya kawasan wisata di sana. Dan lalu sampailah kemudian diskusi itu, saya seperti membukanya. Bupati kemudian mengatakan bahwa Pak Otong, bahwa saya justru berpikir sudah lama sekali ingin bahwa ex-HGU, tanah ex-HGU itu bagaimana kalau bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Jadi Pak Bupati Subang itu beliau kemudian mempunyai konsep bagaimana kemudian ex HGU PTPN itu kemudian bisa dimanfaatkan. Bahkan beliau menyampaikan bahwa dalam minggu ini akan segera ke Jakarta karena surat yang disampaikan Bupati ke Jakarta itu mendapat respon. Apa yang diharapkannya jika ex HGU PTPN itu sudah 19 tahun menurut kabar itu tidak diperpanjang, maka mengapa tidak kemudian itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sahabat pembelajar, khususnya warga Subang, saya pikir secara konsep ide dari Pak Bupati itu tentu saja mesti kita apresiasi. Tetapi pada sisi yang lain
saya masih tetap juga harus memberikan masukan, paling tidak dengan analisis apakah gagasan konsep itu sesuai benar, secara landasan hukumnya. HGU atau tanah ex HGU itu bisa kemudian didapat oleh pemerintah Subang misalnya dengan HPL, hak pengelolaan, atau misalnya dengan hak-hak lain. Dan ini tentu saja ada mekanismenya, ada prosedurnya yang harus ditempuh. Yang kedua, untuk apa kemudian pemanfaatannya? Pak Bupati tadi menyampaikan salah satunya misalnya bagaimana kalau tanah itu juga untuk masyarakat yang memang hitung-hitungannya menurut beliau ada sekian persen dari masyarakat Subang yang memang belum punya tempat tinggal. Tentu penyediaan lahan untuk masyarakat itu adalah konsep atau gagasan yang tepat itu. Tetapi tentu saja ini lagi-lagi mesti harus didukung dengan kajian-kajian yang lebih lanjut. Tetapi secara prinsip masuk akal juga. Lalu diskusi kita berikutnya lebih luas lagi, ternyata banyak tanah ex HGU yang dari PTPN, dari Perhutani yang memang harus segera juga itu disusulkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi warga Subang dan untuk pemerintah Kabupaten Subang, terutama untuk warganya. Itu juga menjadi kajian kami, menjadi diskusi kami. Diskusi berikutnya yang tidak kalah menurut saya menarik karena itu muncul dari apa yang saya pikirkan selama ini soal aset pemerintah Kabupaten Subang. Saya mengingatkan beliau bahwa di kampung kami saja banyak aset-aset Subang yang punya potensi itu akan kembali ke Subang, ke pemerintah kabupaten, dan itu harus atau membutuhkan tata kelola aset. Saya misalnya di video sebelumnya, video kemarin itu membuat video singkat berjalan dari pintu masuk terminal, dan terminal adalah aset Subang. Lalu di sebelah kiri terminal itu ada, kalau kita masuk dari pintu barat, tentu saja pintunya dari barat, dari Jalan Caca Jakarta, di sebelah kiri itu ada pasar hewan. Ada pasar hewan di sana. Kemudian juga kalau kita langsung ke sebelah kanannya itu ada pasar Impres. Di sebelah pasar Impres, sebelah baratnya itu ada pusat pertokoan, itu juga aset Pemda. Kapan habisnya pusat pertokoan itu tentu harus tim aset Pemda yang memahami itu. Lalu bergerak misalnya kita punya tempat pembuangan sampah yang pernah sempat disediakan. Lalu bergerak lagi kita punya terminal lama yang ada di jalan Pantai Utara itu, Jalan Negara di samping kiri kalau kita dari Jakarta. Lalu tentu saja ada beberapa aset lain yang sebetulnya itu milik dari pemerintah Kabupaten Subang yang ada di Pamanukan. Saya pikir diskusi tentang aset itu juga menarik dan mendapat respon positif dari Pak Bupati. Apa kepentingannya aset-aset itu? Apalagi kemudian saya sempat juga di bagian akhir ketika kita mau pulang mendiskusikan tentang Pamanukan Trade Center. Bagaimana pola pengembangan PTC ketika misalnya sudah habis masa hak gunanya itu ya, hak guna bangunan dan seterusnya. Warga Pantura ini, warga Subang, menurut saya diskusi seperti ini penting karena kan apapun yang kita mampu sekecil apapun tentu untuk kepentingan warga Subang dan Kabupaten Subang tentu kita harus berkontribusi. Diskusi berikutnya adalah soal langkah-langkah beliau yang membuka jalan dari misalnya Cilamaya menuju Patimban begitu. Lalu kemudian di tempat kediaman beliau misalnya ada akses jalan yang dibuat dari daerah desa Cinta Mekar ya menuju ke di Serang Panjang itu, menuju ke beberapa tempat termasuk ke desa Gunung Kapur, Batu Kapur begitu ya, Curug Agung, desa Curug Agung itu juga
didiskusikan. Dan mengapa kemudian beliau banyak membuka jalan-jalan itu lebih karena pertimbangannya tidak untuk hari ini tapi untuk ke depan. Ini tentu saja juga harus didiskusikan bagaimana dari aspek ekologis lebih lanjut. Tetapi tentu saja bupati yang dilengkapi oleh banyak ahli di pemerintahan kabupaten itu sudah tentu saja melakukan kajian. Namun masyarakat itu juga boleh-boleh saja seperti kita memberikan masukan, mengkritisi, karena tentu saja ada sisi-sisi yang harus didiskusikan, dikritis. Yang berikutnya kita juga sempat mendiskusikan soal bagaimana keterlibatan BUMD Subang di Patimban. Nah, beliau mengatakan bahwa selama ini memang belum ketika proses ininya, tetapi ketika proses operasionalnya beliau sudah melakukan pendekatan supaya BUMD Subang itu bisa dilibatkan di Patimban. Kita tentu saja harus mendorongnya, dan komunikasi seperti ini itu juga harus disampaikan ke banyak pemangku kepentingan di Subang. Sahabat pembelajar, khusus untuk gagasan pemekaran Subang Utara, saya sempat kemudian memberikan contoh ketika misalnya di Padang dulu dibuat banjir kanal Padang, dan di kiri kanannya itu dibuat jalan yang berhotmik yang bisa papasan mobil-mobil kecil begitu. Dan dari sana kemudian Padang tidak terlalu banjir begitu karena ada banjir kanal yang mengalirkan air sampai ke Samudra Hindia atau ke muara sana itu. Nah, kenapa kemudian misalnya kita tidak mendirikan pusat pemerintahan Subang Utara ke depan itu di pinggir Cipunagara? Kalau Cipunagara itu kita buat sedemikian rupa membuat banjir kanal sehingga tidak pernah banjir, itu tentu saja tugas besar atau tugas beratnya dari BBWS dan PUPR pemerintahan pusat. Tetapi bukan tidak mungkin kalau kita misalnya menggandeng investor, apalagi government to government dengan pemerintahan di daerah-daerah Skandinavia, di Belanda, Denmark dan Kanada. Itu mimpi besar. Tetapi jika misalnya Pak Bupati punya pandangan kenapa tidak di Purwadadi atau Pabuaran atau di mana, itu lain persoalan juga. Tapi yang pasti saya sudah menyampaikan ide, dan bisa juga misalnya teman-teman pemerintah kabupaten serta DPRD-nya studi banding ke beberapa daerah yang menata sungainya menjadi kiri kanannya itu tanggul tetapi disiapkan seperti banjir kanal, dan juga bisa berfungsi menjadi jalan serta diapit oleh gedung-gedung fasilitas publik yang pelayanan publik. Dan ada hal juga yang saya sampaikan soal saya sempat mengunjungi mall pelayanan publik di Payakumbuh. Saya sampaikan Kota Payakumbuh punya MPP mall pelayanan publik yang keren, ranking keempat nasional setelah Kota Semarang, Bandung, dan Bekasi. Saya bahkan menyampaikan undangan kepada beliau kapanpun ketika leluasa, tidak sibuk seperti sekarang, tidak terlalu sibuk itu seperti sekarang karena urusan APBD perubahan itu, maka kami mengundangnya untuk beliau bisa berkunjung ke Sumatera Barat. Dan kami PWS ada paguyuban warga Sunda, insya Allah melalui ketuanya Kang Haji Maman akan memfasilitasi, akan menjadi tamu yang baik begitu untuk Pak Bupati Subang. Kemudian sahabat warga Pantura, tentu saja saya memberikan beberapa pandangan saya mengenai APBD perubahan kita yang ternyata kesimpulannya ditolak tanda kutip ya, dengan harus menggunakan APBD murni. Tentu saja di tengah musibah tanda kutip ini selalu saja ada jalan, selalu saja ada hikmahnya. Hikmahnya diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Subang harus lebih hati-hati ke depan
ini ngurus warga sedemikian banyak, ngurus pemerintahan, kesalahan yang sekalipun nampak kecil tetapi fatal ini tentu saja harus diobati. Nasi sudah menjadi bubur, teman mengatakan yuk sebaiknya kita berpikir tidak kembali menjadi nasi, tapi berpikirlah membuat bubur yang lebih enak. Saya akan diskusikan khusus tentang APBD perubahan ini. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.